Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang bunda-bunda. Semoga kita nggak ngantuk ya anak-anak ya. Itu anak-anak yang 2 orang tuh, dadah. Salam dari kakak ya. Kakak, bagus ya. Perkenalkan nih, kakak dari SMP Negeri 3 Salawu di Kabupaten Tasikmalaya tuh, ada di gunung di sana tuh. Itu sekolah kakak tuh yang di gunung di sana ya. Nah, pada kesempatan ini kakak ingin menceritakan tentang cerita rakyat yang ada di sekolah itu ya, yang berjudul Ikan Mas Penghuni Bendungan Baros. Sulit. Baik, kita mulai anak-anak, bunda-bunda ya. Pada zaman dahulu di sebuah hutan di pedalaman Kabupaten Tasikmalaya ada sebuah sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi warga penduduk setempat. Ya, nama kampungnya itu adalah Kampung Baros. Ya, Kampung Baros itu ada musiknya mana gimana? Musiknya nggak keluar. Di Kampung Baros itu dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar sekali, tinggi sekali. Terus daun-daunnya itu sangat lebat sekali sehingga sinar matahari itu tidak bisa masuk ke dalam itu, ke dalam dedaunan itu, nggak nyampe ke tanah. Makanya di sana banyak sekali tumbuhan lumut ya, yang tumbuh di batu-batu dan di pepohonan. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, nah, perkampungan Baros itu tidak terlalu besar, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma belasan rumah penduduk lah ya. Rumahnya itu cuma sedikit, tetapi itu anak kecil yang 2, dadah. Hei ya, tetapi masyarakat di sana sangat sejahtera sekali anak-anak. Ya, kenapa? Karena seluruh kebutuhan hidupnya itu bisa diambil dari kekayaan alam yang ada di sana. Dari hutan, dari sawah, dari ladang, dari perkebunan, dan dari sungai-sungainya. Nah, anak-anakku sekalian, pada satu ketika di perkampungan Baros terjadi kemarau yang sangat panjang sekali, kayak kereta api panjangnya ya. Anak-anak pada waktu itu, masyarakat sudah mulai menguak si tes Neng tuh. Semangat Neng ya. Nih, dengerin lagi cerita kakak ya. Nih, pada waktu itu ketika kemarau panjang itu, masyarakat sudah kesulitan untuk mencari air. Mereka tidak bisa mengairi sawah mereka. Mereka tidak bisa mengairi tanaman mereka, sawah mereka, dan tanaman-tanaman yang ada di kebun mereka menjadi kering semuanya. Ya, nah, terus akhirnya seluruh warga memutuskan untuk membuat suatu bendungan ya, di sungai itu dibendung ya, pakai batu, pakai pasir bertumpuk-tumpuk itu, maka jadilah sebuah bendungan. Bendungannya adalah Bendungan Baros. Nah, anak-anak, setelah adanya bendungan itu, akhirnya masyarakat bisa kembali sejahtera karena sawah mereka, tanaman mereka, perkebunan mereka, ladang mereka bisa terairi dengan baik. Mereka bisa menanam padi, mereka bisa menanam tanaman, mereka pun bisa berpanen ya. Nah, selain berfungsi sebagai irigasi, Bendungan Baros itu juga menjadi tempat hidup banyak ikan di sana. Di Baros itu
Di bendungan itu banyak sekali ikannya, sehingga oleh para penduduk suka memancing di bendungan itu, ya. Nah, dari sekian banyak ikan yang ada di sana itu ada dua ada dua ada dua jenis ikan, ya, yang dianggap keberadaannya mistis. Coba anak-anak tahu enggak mistis itu apa? Mistis itu sesuatu yang menakutkan. Takut, takut, itu mistis, ya. Nah, itu mistis, tapi jangan takut. Ini mah mistisnya cuma dongeng saja. Mereka mempercayai bahwasanya ikan itu merupakan titisan dari sang pangeran dan sang putri yang diutus untuk memberikan kesejahteraan bagi penduduk yang ada di kampung itu, gitu. Nah, anak-anak, ikan mas yang kedua itu, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya hijau. Kedua ikan ini, masyarakat sana suka memanggilnya dengan nama si lengli, ya. Tapi si lengli bukan berasal dari negara Cina. Si lengli, bukan. Itu nama dari made lembur kakak sendiri, ya. Yang satu lengli merah, yang satu lengli hijau. Nah, anak-anakku sekalian dan budak-budak sekalian, kedua lengli ini sangat jinak sekali. Nih, kayak bukan, ini mah ayam, ya. Nih, si lengli yang dua itu sangat jinak sekali. Mereka atraktif dan selalu menampakkan diri kalau ada orang-orang yang menuju ke bendungan Baros. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda, sebut saja namanya Asep, bersama temannya bernama Idan. Mereka sedang memancing di bendungan Baros. Sedang asik-asik memancing, memancing. Tiba-tiba Asep melihat ikan lengli itu sedang bermain-main di pinggir bendungan, ya, melompat-lompat sana ke sini. Dalam pikiran Asep, indah sekali ikan itu. Aku ingin memilikinya, aku ingin memeliharanya. Akan kubawa ke kolam yang ada di rumahku. Begitu Kak Asep, anak-anak, ya. Nah, akhirnya setelah beres memancing, Asep dan Idan pun membawa kedua ikan itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Asep memasukkan kedua ikan itu, lengli merah dan lengli hijau itu, ke dalam kolam milik Asep di rumahnya. Tapi ternyata anak-anak, setelah dimasukkan ke dalam kolam itu, ikannya tidak bergerak. Ikannya cuma mengapung saja di atas air. Mungkin mereka sedang adaptasi kali ya, Dan, ya? Iya, mungkin. Mungkin betul. Kita tunggu saja nanti beberapa lama. Hidup lagi atau enggak? Iya, tunggu saja. Nah, setelah ditunggu beberapa lama, anak-anak, ikan itu ternyata tetap saja diem. Enggak bergerak sama sekali. Ya, nah, Asep panik, Asep cemas, jangan-jangan ikan lengli itu belum mati. Akhirnya Asep, Idan bersama teman-temannya yang lain memutuskan untuk mengembalikan ikan itu ke bendungan Baros. Di perjalanan menuju bendungan Baros, terjadi keanehan, anak-anak. Si lengli yang besarnya cuma betis anak kecil
semakin lama berat badannya semakin bertambah, semakin bertambah, sehingga Asep dan Idan tidak bisa mengangkat ikan itu. Berat. Ini kenapa ya? Ikannya kok menjadi berat seperti ini? Idan, kamu berat enggak? Iya, aku juga merasa berat. Ya udah, minta tolong sama teman-temannya yang lain dong. Baik, ayo teman-teman ke sini dong. Ke sini. Ada apa? Ke sini. Ada apa? Sini. Oh ya. Akhirnya teman-temannya itu mendekati Idan dan Asep. Mereka mencoba mengangkat kedua ikan itu, tetapi ketika diangkat, aduh, kenapa berat sekali? Padahal kan ikan ini kecil-kecil. Ya udah, kalau merasa berat, ayo kita gotong sama-sama. Akhirnya ikan itu dikembalikan ke Bendungan Baros, dan setelah mengembalikan ikan itu ke Bendungan Baros, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Ya. Nah, sejak kejadian itu, anak-anak, kemistisan tentang ikan silengli dan Bendungan Baros di kalangan masyarakat semakin bertambah. Mereka semakin takut untuk mengambil si ikan lengli itu. Beberapa tahun kemudian, sebut saja namanya Dani. Dani sedang memancing di bendungan yang sama. Lama juga Dani memancing, sudah berjam-jam, tapi Dani tidak mendapatkan ikan satupun. Dani kesel. Lantas Dani berkeliling-keliling melihat-lihat bendungan itu, dan Dani melihat si lengli itu sedang bermain-main. Ya, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul. Kebalik, timbul, tenggelam gitu. Ya, loncat-loncatan gitu, kayak lumba-lumba. Nah, si Dani itu punya pikiran yang jelek. Aha! Daripada saya tidak mendapatkan ikan satupun, saya akan mengambil salah satu dari ikan silengli itu untuk menjadi santapan makan malam saya. Hahaha. Begitu kata si Dani itu. Akhirnya dibawalah salah satu ikan, dan yang berhasil ditangkap itu adalah ikan mas berwarna merah. Memang ikan mas berwarna merah itu lebih jinak daripada lengli yang berwarna hijau. Mungkin lengli yang warna merah itu perempuan kali ya. Jadi kan kalau perempuan itu pakai rok nih, ya, jadi mudah ditangkap, nggak bisa lari, ya kan? Nah, akhirnya Dani membawa ikan itu dengan menggunakan wadah plastik yang tidak dikasih air dalamnya. Dibawalah si lengli merah itu. Jarak dari Bendungan Baros menuju ke rumahnya Dani itu kira-kira ada setengah jam kalau jalan kaki. Ya, coba kalau ada Grab ya, mungkin bisa. Kalau di gunung kayak gitu, bakal ada Grab nggak ya? Kalau ada Grab gimana? Ya bakal nyampe-nyampe, karena melewati jurang, naik ke gunung, Grab kan nggak bisa memanjat tebing, kan susah. Jadi harus jalan kaki. Nah, sesampainya di rumah, akhirnya ikan itu dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Tapi keanehannya di sana, anak-anak. Ikan merah si lengli itu ternyata masih hidup. Masih hidup. Padahal sudah setengah jam nggak dikasih air. Ya. Nah, akhirnya si Dani pergi ke dapur. Dia membawa pisau dan batu asah. Serengko. Ketika Dani sedang mengasah,
tiba-tiba, tiba-tiba ada musiknya tuh. Tiba-tiba ada suara. Hai manusia, kembalikan aku ke tempat asalku. Nanti kalau tidak dikembalikan, akan terjadi bencana yang menimpa kampung ini. Please, kembalikan ya. Si Dani melihat ke sekeliling, ke bawah, ke atas, ke bawah, kebalik lagi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, tapi tidak menemukan apa-apa. Dani terus saja, ya. Nah, ketika Dani mau menguliti ikan lengli yang warna merah itu, tiba-tiba musik, musik. Tiba-tiba langit yang tadinya cerah, langit yang tadinya terang berubah menjadi hitam pekat. Awan yang hitam bergulung-gulung di atas langit kampung Baros itu. Ya, kemudian itu apa? Petir dan kilat saling menyambar. Angin ribut terjadi pada waktu itu. Penduduk pada waktu itu sampai kaget. Mereka kaget sekali dan apa ya, cemas gitu, ketakutan. Tolong, 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 tolong. Mereka berhamburan keluar mencari tempat yang aman untuk mereka. Kasihan mereka. Nah, di rumahnya Dani, ternyata Dani pun sedang ditolong warga karena Dani pun terluka. Rumahnya tertimpa pohon yang tumbang, terus mengenai Dani. Akhirnya Dani terluka. Betapa kagetnya masyarakat di sana. Ternyata bersama Dani itu ada ikan leli yang warna merah. Ya, oh, mungkin musibah ini, bencana alam ini karena si Dani menyakiti si leli yang warna merah. Akhirnya penduduk setelah mengobati Dani mengembalikan ikan leli itu yang berwarna merah ke Bendungan Baros. Ketika penduduk mengembalikan ke Bendungan Baros, di sana sudah tidak ada leli yang berwarna hijau. Anak-anak, leli yang warna hijau, menurut cerita, dia justru sedang mencari-cari pasangannya leli yang warna merah sejak diambil oleh si Dani. Sampai sekarang, si leli yang warna merah terus-terusan menunggu kedatangan leli yang warna hijau. Dia sendirian di Bendungan Baros itu. Kasihan sekali. Tamat. Ada 3 pembelajaran dari cerita itu ya anak-anak. Yang pertama, kita harus menghormati adat istiadat budaya yang di Nusantara ini. Di sana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Yang kedua, kita harus tetap setia. Setia pada orang tua, setia pada saudara-saudara kita, setia pada ibu guru, bapak guru kita, setia pada kawan-kawan kita, setia kita untuk belajar, dan yang terpenting, setia untuk tetap membela NKRI. Merdeka! Satu lagi belum. 3 kan? Lupa tuh ya. Yang ketiga, nah itu rahasia. Nanti silakan apa yang ketiga kira-kira. Ekoi, oke? Baik, anak-anak, bunda-bunda, thank you Perumnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.